Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas emas. Kenapa emas ini disebut dengan logam yang mulia? Kita simak videonya berikut ini. Siapa yang tak kenal emas? Emas adalah logam mulia yang sangat lazim ditemukan di kehidupan sehari-hari. Dari seluruh mineral yang ditambang dari bumi, tidak ada yang lebih berguna dibanding emas. Sejak zaman dahulu, emas dikenal sebagai nilai tukar sampai sekarang. Bahkan Alkitab menyatakan bahwa emas adalah bentuk uang yang pertama dan tertua. Dalam Alkitab, emas disebut sebanyak 4 kali. Tidak sekalipun Alkitab menyebut uang berbentuk kertas. Di dalam Al-Quran, emas disebut sebanyak 10 kali di dalam 10 ayat. Pastinya kita bertanya-tanya, mengapa emas sejak dulu digunakan sebagai nilai tukar? Jawabannya adalah karena memiliki nilai intrinsik. Emas dapat mengalirkan listrik, tidak mudah ternodai, sangat mudah dibentuk, dan memiliki warna yang indah. Nilai intrinsik ini kemudian diterapkan oleh manusia di kehidupan sehari-hari. Emas dapat dibuat menjadi perhiasan karena warnanya yang indah. Emas digunakan dalam elektronik karena kemampuannya sebagai konduktor yang awet, bahkan dipakai di bidang kedokteran karena sifatnya yang tahan karat dan korosi. Sebenarnya apa yang membuat nilai intrinsik emas begitu dahsyat? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa emas adalah logam yang paling mulia. Alasan itulah yang membuat emas begitu dahsyat. Arti dari logam mulia adalah logam yang tidak reaktif. Tidak reaktif artinya logam tersebut sangat susah bergabung dengan unsur lain dan cenderung untuk mempertahankan bentuk aslinya. Karena sifat tersebut, emas memiliki ketahanan yang tinggi terhadap karat dan korosi. Hal ini yang membuat emas sangat cocok dipakai di kehidupan sehari-hari. Sekarang kita sudah mengetahui bahwa emas sejak dahulu dipakai karena merupakan logam mulia yang memiliki sifat-sifat yang begitu berguna. Seorang peneliti bernama Hammer dan Norskov telah meneliti kemuliaan suatu logam. Hammer mengatakan bahwa kemuliaan logam dapat dilihat dari tingkat kereaktifannya. Semakin tidak reaktif suatu logam, maka semakin mulia logam tersebut. Kereaktifan logam dapat dilihat dari energi ketika molekul hidrogen terputus di atas masing-masing permukaan, energi disosiasi. Peneliti mempelajari interaksi antara molekul hidrogen dan permukaan-permukaan logam secara mendalam, kemudian mengevaluasi kereaktifan molekul hidrogen di atas permukaan emas, perak, platinum, dan tembaga. Kereaktifan logam diwakilkan oleh energi disosiasi molekul hidrogen di atas permukaan. Energi disosiasi dihitung dengan secara komputasi. Hasil kalkulasi menunjukkan bahwa platinum paling reaktif, diikuti tembaga, perak, kemudian yang paling tidak reaktif adalah emas. Ketika mengamati elektron-elektron dari molekul hidrogen berinteraksi dengan elektron-elektron yang terdapat di permukaan, ternyata interaksi dari setiap permukaan logam mempunyai interaksi yang unik dengan molekul hidrogen. Berdasarkan hasil pengamatan tersebut, ternyata kemuliaan permukaan logam-logam tersebut bisa diurutkan. Urutan logam paling mulia adalah emas, diikuti perak, tembaga, dan yang terakhir adalah platinum. Pengetahuan ini penting diketahui untuk tahap penelitian selanjutnya, yakni memilih material yang tepat untuk proses katalisis reaksi kimia yang lebih rumit. Contohnya adalah reaksi kimia pada molekul-molekul organik. Studi ini berhasil menyimpulkan bahwa interaksi elektron dalam molekul hidrogen unik untuk setiap permukaan berbeda. Selama ini kita mengetahui bahwa emas adalah logam yang paling mulia. Hasil dari studi yang berbasis mekanika kuantum ini berhasil menjelaskan alasan bahwa emas adalah logam yang paling mulia dari kereaktifannya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa memberi manfaat. Salam sehat, salam semangat untuk seluruh keluarga di Indonesia.